Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Kurnia Fitri NIM 2231411127 dari kelas PGMI 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang melibatkan antara guru bimbingan dengan guru BK atau konselor dengan upaya untuk memandirikan peserta didik. Tujuan diadakannya bimbingan dan konseling di madrasah atau sekolah adalah tercapainya tingkat perkembangan yang optimal oleh peserta didik atau suatu individu sesuai dengan tingkat kemampuannya, serta dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Tak hanya itu, sebenarnya untuk tujuan bimbingan dan konseling itu tidak terbatas. Antara lain, yaitu adanya merencanakan kegiatan penyesuaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan mendatang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seseorang seoptimal mungkin untuk dirinya. Yang ketiga, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerjanya. Yang keempat, yaitu mengatasi hambatan-hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan tersebut. Nah, tujuan BK sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah maupun madrasah adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan khususnya yaitu terdiri dari yang pertama, membantu individu agar mampu menghadapi suatu masalah. Yang kedua yaitu membantu individu untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi setelah kondisi yang baik atau agar tetap baik menjadi lebih sehingga tidak akan terjadi sumber-sumber masalah bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang fungsi bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan dan konseling itu memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama yaitu pencegahan atau preventif. Layanan bimbingan dapat berfungsi pencegahan yang artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Yang kedua yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yang dimaksudkan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan. Walaupun fungsi pencegahan dan pemahaman telah dilakukan, namun mungkin saja siswa masih menghadapi masalah-masalah tertentu. Nah, disinilah fungsi perbaikan itu berperan penting, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan keterpecahkannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang sedang dihadapi seorang siswa tersebut. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi yang dimaksudkan ini adalah bahwa layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dapat membantu para siswa dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Prinsip bimbingan dan konseling adalah seperangkat integrasi dari temuan teori dan praktik yang dikembangkan, atau landasan praktis atau aturan main yang dikembangkan. Adapun jenis-jenis prinsip dalam bimbingan dan konseling terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pelayanan konseling yang berkenaan dengan sarana pelayanan, yang terdiri atas konseling diberikan kepada seluruh individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, maupun status sosial. Konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku konseli yang unik dan dinamis. Konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan konseli. Konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan konseli yang menjadi orientasi pokok pelayanan bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua yaitu prinsip-prinsip pelayanan konseling yang berkenaan dengan permasalahan konseling. Konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut
pengaruh kondisi mental atau fisik konseli terhadap penyesuaian diri di rumah, sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental ataupun fisik seorang konseli. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah konseli yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan konseling. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pelayanan konseling yang berkenaan dengan program pelayanan yang meliputi konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan konseli. Program konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan konseli, masyarakat, dan kondisi lembaga. Program konseling di lembaga pendidikan disesuaikan dengan berkelanjutan dan jenjang pendidikan yang terendah sampai tertinggi. Program konseling perlu diadakan penilaian yang teratur dan terarah. Yang keempat atau yang terakhir adalah prinsip-prinsip pelayanan konseling yang berkenaan dengan tujuan pelayanan konseling, yaitu yang meliputi konseling harus diarahkan untuk pengembangan konseli yang akhirnya mampu membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi suatu masalah. Dalam proses konseling, keputusan yang akan diambil dan akan dilakukan oleh konseli hendaknya atas kemauan konseli itu sendiri dan tidak ada paksaan oleh konselor. Selanjutnya yaitu permasalahan konseli harus ditangani oleh tenaga yang ahli dalam bidangnya, yang relevan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Kerjasama antara konselor, guru-guru lain, dan orang tua amat menghasilkan hasil pelayanan konseling. Pengembangan program pelayanan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap konseli yang terlibat dalam pelayanan dan program konseling itu. Selanjutnya yaitu landasan bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling harus dibangun atas dasar yang kuat agar berdiri tegak sebagai pelayanan profesional yang terhormat dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Landasan yang menjadi pijakan dalam setiap gerakan langkah bimbingan dan konseling mencakup yang pertama yaitu landasan filosofis, yang merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis adalah landasan yang dapat memberikan wawasan konselor tentang perilaku klien yang menerima pelayanannya. Yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, layanan bimbingan dan konseling, yaitu merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Yang kelima yaitu landasan pedagogis. Artinya, layanan ini ditinjau atas 3 segi. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Yang keenam yaitu landasan religius. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling memiliki 3 hal pokok, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dari kehidupan manusia terarah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga yaitu upaya yang memungkinkan perkembangan dan dimanfaatkannya secara optimal
suasana, dan perangkat budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh yaitu landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu asas bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Perilaku konselor untuk menjaga rahasia segala data atau informasi tentang diri konseli dan lingkungan konseli yang berkenaan dengan pelayanan konseling. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, asas ini berarti tidak adanya suatu paksaan dari konselor. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Yang dimaksudkan di sini yaitu perilaku yang terus terang, jujur tanpa ada keraguan untuk membuka diri. Yang keempat yaitu asas kegiatan. Proses pelayanan bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak konseli yang menjadi sasaran berpartisipasinya secara aktif. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Diharapkan menjadi individu yang mandiri, yang mampu untuk menghadapi dan memecahkan masalahnya sendiri. Yang keenam, yaitu asas kekinian. Nah, masalah yang sedang dihadapi oleh pihak konseli merupakan masalah yang sedang dialami, bukan masalah lampau atau masalah yang akan datang. Yang ketujuh, yaitu asas kedinamisan. Asas ini menghendaki agar isi layanan terhadap konseli selalu bergerak maju dan tidak monoton. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan. Pelayanan konseling berusaha memadukan aspek kepribadian konseli agar ia mampu melakukan perbuatan ke arah yang lebih maju. Yang kesembilan yaitu asas kenormatifan. Pelayanan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ke-10 yaitu asas keahlian atau asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11 yaitu asas salih tangan. Apabila konselor memiliki keterbatasan kewenangan berdasarkan kode etik profesi konseling. Yang ke-12 yaitu Tutwuri Handayani atau pelayanan bimbingan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi. Nah, selanjutnya yaitu bidang-bidang bimbingan dan konseling yang terdiri atas yang pertama yaitu pengembangan diri. Bidang pelayanan yang membantu seseorang atau membantu konseli dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik, kepribadian, dan kebutuhan dirinya atau konseli. Yang kedua, yaitu pengembangan sosial. Bidang pelayanan yang membantu konseli dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Yang ketiga yaitu pengembangan belajar. Bidang pelayanan yang membantu konseli mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan, sekolah atau madrasah, dan belajar secara mandiri. Yang keempat yaitu pengembangan karir. Bidang pelayanan yang membantu konseli dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karirnya. Bidang ini bertujuan untuk membantu konseli mengenal dunia kerja. Yang kelima yaitu pengembangan keluarga.
Bimbingan yang memberikan individu, khususnya yang telah berkeluarga, sehingga menjadi pimpinan dalam keluarga yang mampu menciptakan keharmonisan dan rasa aman bagi tiap-tiap anggota keluarganya. Yang keenam, yaitu pengembangan beragama. Kehidupan beragama tidak hanya sekedar menampilkan nuansa spiritual atau ritual keagamaan dalam kehidupan, melainkan sepenuhnya mendasari aktivitas-aktivitas individu dalam semua bidang, bahkan sampai menjangkau kehidupan di dunia dan di akhirat. Sekian penjelasan dari saya mengenai bimbingan dan konseling. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.